Ya, lagu ini telah membunuh orang yang mendengarnya. Sampai-sampai Hungaria melarang memutarkan lagu ini di stasiun radio. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dia. Ya, pastinya udah banyak yang tahu atau pernah mendengar mitos ini. Lagu ini memang dikaitkan dengan maraknya kejadian bunuh diri di Hungaria. Versi lagu yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pun dituding sebagai pemicu bunuh diri di berbagai negara. Lagu ini berjudul Gloomy Sunday, ditulis oleh dua warga Hongaria pada tahun 1933. Rezo Seres yang membuat musiknya dan Laszlo Jafor yang membuat liriknya. Rezo lahir pada 3 November tahun 1889 dari keluarga miskin keturunan Yahudi. Menurut Daily News Hungary, awalnya Rezo melantunkan nada Gloomy Sunday melalui siulan. Kemudian, dia meminta seorang lulusan akademisi musik untuk membantunya menuliskan apa yang dia siulkan. Pada awalnya dia memberi judul The World is Ending sebagai bentuk keputusasaan yang disebabkan oleh Perang Dunia I. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan Laszlo Jafor yang membantu menulis ulang liriknya. Judul lagu itu berubah menjadi Gloomy Sunday yang menceritakan soal keinginan bunuh diri karena kekasih yang meninggal. Awalnya, lagu ini tak begitu mendapat perhatian, hingga pada tahun 1936, lagu ini dikait-kaitkan dengan banyak kasus bunuh diri di Hongaria, dan lagu ini pun menjadi sangat populer, dan dirilis dalam bahasa Inggris pada tahun 1936, dengan lirik yang direvisi oleh Ray M. Lewis. Ya, Snopes pada 12 Januari tahun 2010 menuliskan ada belasan kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan lagu Gloomy Sunday di Hungaria. Hal ini karena ditemukan lirik Gloomy Sunday pada catatan kematian orang-orang ini dan juga lembaran musik. Dan pada beberapa kasus bunuh diri, lagu ini sedang diputar di gramofon oleh orang-orang ini saat ditemukan meninggal karena bunuh diri. Namun, rumor dan laporan media menjadi dibesar-besarkan. Secara historis, Hongaria memiliki tingkat bunuh diri tinggi, yakni 45,9 per 100.000 orang pada tahun 1984. Tingginya angka bunuh diri ini disebabkan oleh kemiskinan dan depresi besar di sekitar tahun 1930-an akibat perang. Dan secara kebetulan, lagu ini dikaitkan dengan jumlah bunuh diri pada saat itu. Dan orang-orang pun mulai mengklaim bahwa lagu Gloomy Sunday ini sebagai penyebab kematian. Tapi faktanya, lagu Gloomy Sunday yang dikatakan sebagai penyebab kematian tidak dapat diverifikasi. Ya, lagu Gloomy Sunday telah diterjemahkan ke dalam 28 bahasa dan para penyanyi terkenal seperti Ray Charles, Louis Armstrong, Bing Crosby, Elvis Costello, Diamanda Gallas hingga Frank Sinatra ikut menyanyikan lagu ini. Dan salah satu versi lagu yang paling dikenal yang dinyanyikan oleh penyanyi jazz asal Amerika Serikat yang bernama Billie Holiday dan dirilis pada tahun 1940-an. Namun, di sisi lain, sang penulis lagu Rezo Seres tidak mendapatkan keuntungan dari ketenaran lagunya. Loh, kenapa? Karena pada masa itu Hongaria berutang ganti rugi setelah Perang Dunia Kedua dan Amerika Serikat pun tidak mengirimkan uang hasil hak cipta musik ini kepada Rezo Seres dan Laszlo Jafor. Dia meninggal dunia pada tahun 1968. Sementara, Rezo sendiri hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan di Budapest hingga meninggal dunia pada tahun 1968. Ada versi yang menyebutkan kalau Rezo meninggal karena bunuh diri. Kabarnya frustrasi gara-gara tidak lagi bisa menghasilkan lagu hits. Sementara, penulis lirik lagu Gloomy Sunday ini, Laszlo Jafor, dikabarkan meninggal pada akhir 1956 karena serangan jantung. Di Hongaria sendiri, tidak ada aturan nasional yang secara resmi melarang pemutaran lagu Gloomy Sunday di negara tersebut. Tidak ada bukti kapan, di mana, dan siapa yang melarang lagu ini di Hongaria. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan beberapa kota di Hongaria telah menerapkan beberapa bentuk pembatasan. Tapi di luar Hongaria sendiri, sejak 1941 hingga 2002, BBC melarang pemutaran lagu Gloomy Sunday di seluruh Inggris.
Hal ini karena dugaan peningkatan kasus bunuh diri pada tahun 1930-an yang dikaitkan dengan pemutaran lagu tersebut. Keputusan ini diambil agar lagu itu tidak mempengaruhi suasana hati pendengarnya. Dan pada sebuah studi yang diterbitkan di Omega, Journal of Death and Dying di tahun 2008 menyimpulkan, pada dasarnya pengaruh musik pada kasus bunuh diri bergantung pada kondisi sosial dan individu, seperti resesi ekonomi, keanggotaan dalam subkultur, dan gangguan kejiwaan. Ya, sebenarnya ada beberapa lagu yang diklaim sebagai penyebab bunuh diri. Di antaranya lagu yang berjudul Suicide Solution, karya Ozzy Osbourne. Kisah yang tak terduga ini datang dari John Daniel McCollum pada tahun 1984. Pada saat itu, McCollum sedang mendengarkan rekaman lagu idolanya, Ozzy Osbourne, menggunakan headphone sambil berbaring di tempat tidurnya. Saat sisa terakhir lagunya, pemuda yang berusia 19 tahun itu tiba-tiba mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian tersebut membuat orang tua McCollum dengan cepat menuduh Osbourne sebagai menjadi penyebab kematian putranya. Mereka mengklaim bahwa lirik pada lagu Suicide Solution yang menyebutkan "Suicide is the only way out" telah mencuci otak anaknya. Dan hal tersebut membuat Osbourne dibawa ke pengadilan pada 1986. Dan ia mengklaim bahwa kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman, karena maksud dari lirik tersebut artinya adalah solusi, seperti minuman alkohol itu bukan jalan keluar. Seharusnya memiliki makna tentang bahaya alkoholisme. Ya, oke deh, lanjut. Dan lagu kedua berasal dari Judas Priest yang berjudul Better by You, Better Than Me. Pada tahun 1985, James Vance yang saat itu berusia 20 tahun dan Raymond Belknap yang berusia 18 tahun sedang hangout. Namun, mereka menghabiskan waktu dengan membius diri dan memutuskan untuk bunuh diri. Belknap akhirnya menembak dirinya sendiri dan langsung tewas. Tetapi Vance hanya berhasil melukai dirinya sendiri. Karena nggak berhasil, Vance akhirnya mencoba bunuh diri kembali 3 tahun kemudian. Pastinya kejadian ini membuat orang tua keduanya memutuskan bahwa pelakunya berasal dari lagu Judas Priest yang saat itu sedang mereka dengarkan, ya dengan judul Better by You, Better Than Me ini. Mereka mengatakan bahwa lagu tersebut memiliki pesan tersembunyi, yaitu ayo mati dan lakukan. Namun, kasus ini dihentikan oleh hakim karena tidak memiliki bukti yang kuat. Ya, sebenarnya ada beberapa lagu lagi ya yang dikaitkan dengan kasus-kasus bunuh diri. Saya sempat baca ada satu penelitian yang bilang kalau sebenarnya lagu-lagu sedih atau lagu-lagu yang ya seakan-akan bikin kita tambah sedih itu justru bukan menyebabkan kita makin frustasi, tapi bikin kita jadi makin mikir gitu. Orang-orang kan kesehatan mentalnya cukup berbeda-beda ya, tapi biar gimana pun ya ini pesan ya buat teman-teman yang lagi punya masalah atau lagi berada di titik yang paling rendah saat ini ya. Tetap positive thinking ya, memang nggak segampang ngomongnya ya, tapi ya kalau bisa cerita-cerita lah sama siapapun, ya minimal meringankan beban pikiran. Kayaknya cukup segitu dulu video kali ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.